Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat dari segala nikmat yang masih bisa kita rasakan hingga saat ini. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan pada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa risalah Islam dari zaman jahiliyah hingga zaman penuh cahaya seperti sekarang ini. Kesempatan kali ini saya berada di situs Gunung Padang, situs prasejarah kebudayaan megalitikum di Jawa Barat. Situs Gunung Padang terletak di Dusun Gunung Padang dan Panggulan, Desa Karyamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur. Hujan deras dan diselimuti kabut, ditemani secangkir kopi, kami memulai diskusi kami dipandu oleh seorang juru kunci situs Gunung Padang. Situs Gunung Padang merupakan situs prasejarah megalitikum di Jawa Barat. Situs Gunung Padang telah ditetapkan menjadi benda cagar budaya berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1998. Situs Gunung Padang adalah sebuah mahakarya yang besar, mahakarya megalitikum terbesar dan tertua di Asia Tenggara. Situs Gunung Padang merupakan harta karun yang sangat luar biasa yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena situs ini bisa dikatakan situs prasejarah tertua di dunia. Ketika penelitian menunjukkan 5200 sebelum Masehi, yang artinya lebih tua dari piramida Giza di Mesir dan tembok Cina. Sebuah tanda tanya besar menarik para arkeolog dunia untuk meneliti sejauh mana dan seperti apa peradaban pada masa itu sehingga menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Situs Gunung Padang tak hanya menawarkan pemandangan eksotis dengan susunan bebatuan yang luar biasa dan bukit-bukit di sekelilingnya. Situs Gunung Padang mempunyai pesona dengan kisah-kisah misteri, kisah prasejarah yang menyelimutinya. Hujan terus turun dan kabut terus menyelimuti di sela diskusi kami. Juru kunci situs Gunung Padang mengatakan, berdasarkan penelitian yang berhasil disimpulkan oleh tim terpadu riset mandiri, bahwa pembangunan Gunung Padang adalah masyarakat yang religius, yang mengenal teknologi dan ilmu pengetahuan. Mereka membangun Gunung Padang dengan perencanaan yang sangat matang. Pemimpinnya tentu orang-orang yang berkarismatik pada masa itu sehingga bisa membangun karya yang amat luar biasa, karya yang monumental yang sanggup bertahan hingga saat ini. Dari akhir diskusi kami yang dipandu oleh juru kunci situs Gunung Padang, ternyata untuk menarik kesimpulan tentang Gunung Padang dan peradaban pada masa itu, mengetahui peradaban dan aktivitas seperti apa pada masa itu, pada masa 10.000 sebelum Masehi bahkan lebih. Nah, tentu hal itu di luar nalar dan logika kita. Kita pasti berpikir dan bertanya-tanya untuk mengetahui aktivitas dan peradaban pada masa itu. Mengetahui itu bukan hal yang mudah dan singkat, karena peradaban pada masa itu telah menghasilkan karya-karya yang luar biasa, karya-karya yang monumental yang hingga sampai saat ini kita temui. Ada piramida Giza di Mesir, ada Candi Borobudur, ada Candi Prambanan, dan segala macam lainnya, terutama adalah situs Gunung Padang yang diklaim adalah situs tertua di dunia. Mengetahui peradaban pada masa itu, pada masa 10.000 sebelum Masehi bahkan lebih, itu membuat kita bertanya-tanya. Seperti apa peradaban pada masa itu? Seperti apa aktivitas masyarakat pada masa itu? Dan masyarakat pada masa itu membangun sebuah karya yang luar biasa yang hingga bertahan sampai saat ini. Apakah ada unsur teknologi? Apakah ada unsur spiritual sehingga masyarakat pada masa itu menghasilkan karya-karya yang luar biasa? Hal itu menjadi sebuah misteri sejarah yang pada sampai saat ini masih dipertanyakan. Bahwa pembangunan Gunung Padang adalah masyarakat yang religius, yang mengenal teknologi dan ilmu pengetahuan. Mereka membangun Gunung Padang dengan perencanaan yang sangat matang. Pemimpinnya tentu orang-orang yang berkarismatik pada masa itu sehingga bisa membangun karya yang amat luar biasa, karya yang monumental yang sanggup bertahan hingga saat ini. Dari akhir diskusi kami yang dipandu oleh juru kunci situs Gunung Padang, ternyata untuk menarik kesimpulan
tentang Gunung Padang dan peradaban pada masa itu, mengetahui peradaban dan aktivitas seperti apa pada masa itu, pada masa 10.000 sebelum Masehi bahkan lebih. Nah, tentu hal itu di luar nalar dan logika kita. Kita pasti berpikir dan bertanya-tanya untuk mengetahui aktivitas dan peradaban pada masa itu. Mengetahui itu bukan hal yang mudah dan singkat, karena peradaban pada masa itu telah menghasilkan karya-karya yang luar biasa, karya-karya yang monumental yang hingga sampai saat ini kita temui. Ada piramida Giza di Mesir, ada Candi Borobudur, ada Candi Prambanan, dan segala macam lainnya. Terutama adalah situs Gunung Padang yang diklaim adalah situs tertua di dunia. Mengetahui peradaban pada masa itu, pada masa 10.000 sebelum Masehi bahkan lebih, itu membuat kita bertanya-tanya. Seperti apa peradaban pada masa itu? Seperti apa aktivitas masyarakat pada masa itu? Dan masyarakat pada masa itu membangun sebuah karya yang luar biasa yang hingga bertahan sampai saat ini. Apakah ada unsur teknologi? Apakah ada unsur spiritual sehingga masyarakat pada masa itu menghasilkan karya-karya yang luar biasa? Hal itu menjadi sebuah misteri sejarah yang pada sampai saat ini masih dipertanyakan.